Tidak mungkin ada sifat kasih saat yang bersamaan menginginkan dengan kasih itu kita merasakan duka cita. Tidak mungkin ada sifat sayang yang dengan sayang itu menginginkan seseorang berada dalam tangisan. Tidak mungkin ada kasih sayang yang diberikan dengan cara menyakiti, itu mustahil. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi di balik yang kau idam-idamkan itu, yang kau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut orang engkau tidak lulus di dalamnya, ada yang kurang cocok denganmu. Hadirin, dalam tahapan kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, ada satu bagian episode kehidupan itu yang sering kali diistilahkan oleh manusia dengan kegagalan. Saat kecil, walaupun hartanya sudah melimpah dititipkan melalui kedua orang tuanya, dia belajar untuk berjalan. Ternyata baru berapa langkah dia gagal. Dia belajar untuk berdiri, baru berapa saat kembali dia duduk dan merebah. Kita mulai belajar, dalam pelajaran kita berharap mendapatkan nilai sempurna, ternyata gagal. Ada yang mencoba meraih pekerjaan, mencari sehingga luar biasa terperas keringat, berjalan kaki, menaiki beragam jenis kendaraan untuk mendapatkan apa yang diimpikan, ternyata gagal. Bahkan ada orang yang mencoba untuk berupaya menabung, ingin berangkat menunaikan ibadah haji di tahun yang diinginkan, ternyata gagal. Bagaimana memaknai kegagalan ini? Apakah kegagalan bagian dari nasib yang memang mesti kita terima begitu saja, atau memang ada ketentuan Allah di dalamnya yang membawa hikmah kebaikan, yang dengan itu diinginkan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sebelumnya kita gambarkan. Hadirin, Jumat kali ini kita akan mencoba mengikutkan cara pandang kita kepada pemahaman yang ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu memahami setiap anugerah Allah itu dengan baik, dan dengan itu terbukalah kesadaran kita secara paripurna untuk bisa mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah begitu maha kasih dan sayang kepada seluruh hambanya. Hadirin, dasar dari kebertuhanan kita kepada Allah diikat salah satunya dengan pemaknaan dan penyerahan serta kepasrahan kita kepada satu sifat Allah yang melekat pada zatnya yang sempurna, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman adalah bentuk superlatif dari makna rahimah, makna kasih, makna sayang. Ketika makna ini diberikan tambahan di ujung katanya dengan alif dan nun, maka dia berubah menjadi bentuk mubalaghah, superlatif, bentuk yang luas, bentuk yang sangat menyeluruh, komprehensif, tanpa batas. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman. Bahkan kita temukan di Al-Quran surah ke-55, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah menegaskan bahwa dialah Tuhan yang memiliki sifat kasih yang luas tanpa batas. Dialah Allah yang memiliki sifat sayang tanpa batas. Kemudian yang menariknya yang kedua, lalu disempurnakan itu dengan Rahim, sehingga mencakup di dua alam. Di dunia sifat kasihnya tanpa batas, di akhirat pun bagi orang-orang, bagi hamba yang meyakini, beriman kepada Allah, menuhankan Allah, kasih Allah pun tanpa batas untuk membahagiakan orang-orang itu.
makhluk-makhluk itu sehingga memberikan karunia di akhirat sampai ia berkata ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal urusan nikmat itu biasanya tidak sampai manusia merasa puas, merasa ridha. Diberikan sepeda, dia pengen motor. Diberikan motor, dia pengen mobil. Diberikan mobil, bahkan dia ingin kereta, sekalipun tak punya tempat parkirnya. Diberikan kereta, dia ingin pesawat. Tidak pernah puas. Tapi di akhirat dengan sifat kasih yang Allah berikan, dianugerahkan limpahan yang begitu luar biasa, sampai makhluk mengatakan, saya puas ya Allah. Saking kasihnya. Dengan itu pula kita menjalani kehidupan untuk mengerjakan segala hal itu dengan melekatkan dua kasih ini, sehingga di dunia diharapkan kita mendapatkan rahmat Allah, dan di akhirat pun kita diharapkan mendapatkan limpahan kasihnya tanpa batas. Maka Nabi membimbing setiap kali kita mengerjakan perbuatan baik, lekatkan dua nama ini, Rahman dan Rahim, dengan nama Allah yang menunjuk pada zatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik, minum baik, makan baik, belajar baik, bahkan tidur pun baik. Ketika perbuatan baik itu tidak dilekatkan di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah peluang-peluang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang pertama. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita, mengajarkan melalui Nabi Rahmat. Anda bayangkan, Allahnya Rahman dan Rahim, lalu mengutus seorang Rasul kepada kita umatnya yang disifati Nabiyyur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah dengan keagunganku engkau diutus Muhammad kecuali membawa rahmat. Senyumnya Nabi itu rahmat, jalannya Nabi rahmat, seluruh perbuatan Nabi rahmat untuk semesta alam, untuk kita, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk seluruh yang terkait dengan kehidupan kita. Pemahaman pertama, saking cintanya Allah kepada kita dengan sifat kasihnya yang begitu dalam, Allah menginginkan semua kegiatan kita itu dalam rahmatnya, dalam naungan kasihnya. Maka pemahaman logika yang kedua, tidak mungkin ada sifat kasih saat yang bersamaan menginginkan dengan kasih itu kita merasakan duka cita. Tidak mungkin ada sifat sayang yang dengan sayang itu menginginkan seseorang berada dalam tangisan. Tidak mungkin ada kasih sayang yang diberikan dengan cara menyakiti, itu mustahil. Ibu itu punya rahim. Di dalam rahim itu ada sosok yang disayang. Saking disayangnya, ia rela mengondisikan dirinya dalam keadaan yang merasa tidak nyaman, miring kanan susah, kiri sulit, berat rasa, sakit, supaya mencurahkan semua sayang pada sosok yang dikandungnya, rahim. Jadi teori yang kedua mengatakan mustahil ada sifat kasih, ada sayang saat yang bersamaan diinginkan dengan kasih sayang itu kepada seseorang, misalnya untuk merasakan kesedihan, untuk merasakan rasa sakit yang tidak biasa. Lalu bagaimana cara memaknai kasih dan sayang itu terhadap berbagai peristiwa yang kita sebut dengan kegagalan itu? Maka pemahaman yang ketiganya, tidak mungkin jika kita mengalami peristiwa yang kita sebut dengan istilah gagal itu, dalam saat yang bersamaan kita diinginkan oleh Allah larut dalam kesedihan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tertekan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tersakiti. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan kalimat gagalnya. Yang salah itu bukan peristiwanya. Yang keliru itu cara pandang kita dalam menyikapi kegagalan, sehingga harus dirubah cara pandangnya melalui cara pandang rahmat Allah, yang dengan itulah kita mendapatkan hikmahnya. Oh, ini rupanya saya disebut gagal itu karena Allah ingin mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik.
Maka inti khutbah ini ingin menerangkan 3 ayat dalam Al-Quran yang dengan itu insya Allah merubah cara pandang kita dalam menyikapi apa yang kita sebut dengan kegagalan kepada istilah lain yang lebih memberikan motivasi kepada kita semua. Hadirin, Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ini turun untuk memberikan respon pada orang-orang yang belum sepenuhnya semangat mengikuti jihad fi sabilillah di medan militer, sehingga ada kecamuk dalam dirinya, ada kekhawatiran, ada ketakutan karena belum memaknai hikmah yang sesungguhnya. Kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu diambil dari keumuman lafaz dan keadaannya, tidak harus dispesifikkan pada sebabnya. Maksud keumuman lafaz itu, kadang kita menghadapi situasi yang gelisah, takut, sedih, nggak enak perasaannya, walaupun tidak harus dalam suasana yang sama ikut jihad militer. Gagal ujian, sedih. Gagal wisuda, sedih. Gagal dapat pekerjaan, nggak enak, gelisah, sedih. Nah, hal yang sama, perasaan yang serupa. Maka kata Allah, kutiba alaikumul qital. Jika Anda berada dalam situasi itu, maka coba perangi perasaan itu dulu. Tenangkan dirimu. Tenangkan dulu. Jadi kalau ada orang menyebut diri Anda gagal, atau Anda memvonis diri, aduh gagal nih, nggak lulus nih, tenang dulu. Tenang. Gelisah itu tidak merubah hasil. Marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Memvonis diri itu tidak menghentikan takdir yang sedang berlangsung. Tenang dulu, kata Allah itu. Damaikan dulu hatimu, tenang dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi di balik yang kau idam-idamkan itu, yang kau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut orang engkau tidak lulus di dalamnya, ada yang kurang cocok denganmu. Logikanya apa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu masa depan, lebih komprehensif pengetahuannya, sedangkan engkau itu terbatas pengetahuannya. Yang engkau inginkan mungkin sekarang menyenangkan engkau, tapi boleh jadi ada yang tidak cocok besok. Ada yang tidak sesuai untuk keluargamu di pekan depan. Ada yang gak bagus untuk masa depanmu. Engkau menginginkan yang sekarang menurut pandanganmu, aku memberikan yang terbaik bahkan untuk masa depanmu.